Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Ibu Reni. Kali ini kita akan membahas tentang materi bahan berbahaya dan beracun pada proyek IPAS kelas 10 SMK. Yuk, apa sih itu bahan berbahaya dan racun? Keep watching. Bahan berbahaya dan beracun, B3, adalah zat atau bahan kimia yang memiliki potensi bahaya bagi manusia, hewan, lingkungan, atau properti jika tidak dikelola dengan benar. Bahaya ini dapat berhubungan dengan sifat fisik, kimia, toksikologi, atau bahkan dampak lingkungan dari bahan tersebut. B3 seringkali memerlukan penanganan, penyimpanan, dan pembuangan khusus untuk meminimalkan risiko potensialnya. Bahan berbahaya dan beracun, B3. Selanjutnya, klasifikasi B3. Ada 3 nih, B3 yang dapat digunakan, B3 yang terbatas penggunaannya, dan B3 yang dilarang digunakan. B3 yang dapat digunakan salah satunya adalah bahan kimia dalam riset ilmiah dan sampai dengan bahan kimia dalam perawatan kesehatan. Sedangkan B3 yang terbatas penggunaannya adalah pestisida, bahan kimia industri, senyawa radioaktif, sampai ke bahan kimia dalam produk konsumen. Lalu B3 yang dilarang digunakan adalah asbes dan DDT. Selanjutnya ini ada B3 memiliki beberapa karakteristik khusus nih yang membuat mereka potensial menjadi resiko bagi kesehatan manusia dan lingkungan jika tidak dikelola dengan benar. Mulai dari toksisitas, korosif, sampai ke kemampuan menyebabkan penyakit atau kerusakan kesehatan. Setelah ini akan ada video interaktif tentang apa sih sebenarnya limbah B3 itu. Mari kita simak ya. Happy watching! Limbah B3. Wah, banyak sekali sampah di sini ya. Apa sampah ini mengandung limbah B3? Apa itu limbah B3? Ayo teman-teman Smart Point, kita cari tahu. Limbah B3 adalah limbah yang mengandung zat bahan berbahaya dan beracun, sehingga secara langsung maupun tidak langsung dapat merusak lingkungan, mengganggu kesehatan, dan mengancam kelangsungan hidup manusia serta organisme lainnya. Sifat limbah B3 antara lain mudah meledak, mudah teroksidasi, mudah menyala, mengandung racun, bersifat korosif, menyebabkan iritasi atau menimbulkan gejala-gejala kesehatan seperti karsinogenik, mutagenik, dan lain sebagainya. Ayo kita sebutkan 5 barang mengandung limbah B3. Limbah B3: deterjen pakaian, batu baterai, pembersih lantai, hairspray, pestisida. Ayo pilah sampah dan buang sampah pada tempatnya ya. Ya, itu tadi video tentang apa sih itu limbah B3 dan beberapa jenis limbah B3 yang biasa kita temukan di kehidupan sehari-hari. Nah, di slide selanjutnya ini adalah simbol-simbol sifat bahan kimia. Nah, mungkin ini banyak kalian temui nih, mulai dari di kemasan bahan makanan ataupun di bahan deterjen dan lain-lain, ataupun juga bisa kalian temui di mall, di instansi, atau di pabrik-pabrik. Bisa dilihat sendiri pada tayangan itu yang digambar tengkorak itu artinya bahan tersebut beracun, ada yang mudah meledak, cairan mudah menyala, dan masih banyak lagi. Selanjutnya ada pengelolaan B3. Pengelolaan B3 merupakan aspek kritis dalam menjaga kesehatan manusia dan lingkungan. Limbah B3 harus dikelola dengan hati-hati agar tidak mencemari lingkungan, membahayakan pekerja, atau mengancam kesehatan masyarakat sekitar.
Ini adalah langkah-langkah umum nih dalam pengelolaan limbah B3. Yang pertama, ada mengidentifikasi dan mengklasifikasi jenis limbah B3-nya. Yang kedua, ada penyimpanan yang aman. Yang ketiga, ada melabeli dan memberikan tanda peringatan. Yang keempat, ada pengelolaan pengangkutan, pemrosesan atau perlakuan. Sampai ke 10, itu kepatuhan regulasi. Selanjutnya akan ada satu lagi video tentang bagaimana sih menanggulangi limbah B3 atau bagaimana menyimpan dan membersihkan limbah B3 yang kerap ada di sekitar kita. Yuk, silakan nonton. Tahukah kamu, sampah terdiri dari berbagai jenis. Salah satunya yaitu sampah spesifik. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus. Sampah spesifik salah satunya meliputi sampah yang mengandung B3. Sampah yang mengandung B3 yaitu sampah yang berasal dari rumah tangga dan kawasan yang mengandung B3. Contoh sampah yang mengandung B3 diantaranya adalah baterai bekas, kemasan bekas B3 seperti racun serangga dan karbol, sampah elektronik, dan lampu bekas. Sampah yang mengandung B3 apabila tidak dikelola dengan baik, maka berisiko besar mencemari lingkungan dan kesehatan. Sampah yang mengandung B3 dengan kandungan logam berat apabila tidak dipisahkan dengan sampah domestik, maka akan ikut terbuang ke TPS dan dapat mengkontaminasi tanah yang dapat berpengaruh pada kualitas air tanah. Logam berat dan senyawa berbahaya yang terkandung dalam sampah yang mengandung B3 akan mempengaruhi kesehatan, baik dalam jangka waktu pendek maupun panjang. Melakukan pemilahan sampah yang mengandung B3 dengan sampah domestik. Meletakkan sampah yang mengandung B3 ke drop box sampah spesifik terdekat sesuai dengan warna box. Box merah untuk baterai bekas, box biru untuk sampah elektronik, box kuning untuk kemasan bekas B3, dan box hijau untuk lampu bekas. Sampah yang mengandung B3 yang diletakkan di drop box adalah sampah yang berasal dari rumah tangga. Tempat penyimpanan sementara sampah spesifik B3 berlokasi di depo sampah diantaranya adalah Utara Laya, Gedong Kiwo, Nitian, Mandala Krida, dan di kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta. Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta selanjutnya akan bekerja sama dengan perusahaan khusus yang memiliki izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia untuk pengangkutan dan pengolahan sampah yang mengandung B3. Mari kelola sampah sesuai jenisnya demi kelestarian lingkungan. Tahukah kamu, sampah terdiri dari berbagai jenis. Berarti dari video tadi Salah satunya yaitu sampah spesifik. Dinas Kota Sampah Yogyakarta spesifik itu sudah adalah memiliki sampah tempat yang karena dropbox sifat, tersendiri nih konsentrasi, untuk atau membedakan volumenya atau mengidentifikasi memerlukan sampah pengelolaan rumah khusus. tangga yang mengandung limbah B3. Sampah spesifik salah satunya kita meliputi lihat juga sampah di yang mengandung Bank B3. khususnya juga ada Sampah yang mengandung Dropbox B3 seperti yang yaitu sudah sampah dilakukan oleh yang berasal pemerintah dari rumah Kota tangga Jakarta- dan Yogyakarta. kawasan yang mengandung Oke. B3. Sekian Contoh dari sampah yang mengandung sekian B3 dari diantaranya penjelasan materi adalah Ibu hari ini. baterai bekas, Semoga bermanfaat. kemasan Jika bekas ada B3 lebih seperti kurangnya, racun serangga dan maaf. karbol, Allah diberkati, sampah Tuhan elektronik, Yesus. Wassalamualaikum dan lampu warahmatullahi bekas. wabarakatuh. Sampai Sampah ketemu yang lagi mengandung di video B3 selanjutnya. apabila tidak dikelola dengan baik Terima kasih, semoga bermanfaat. Terima kasih, semoga bermanfaat.